Di tengah kota tua yang selalu diselimuti kabut dan hujan malam, berdirilah sebuah rumah sakit tua bernama Rumah Sakit Ontohot. Bangunannya besar, kusam, dan dipenuhi lorong panjang yang terasa seperti tidak pernah benar-benar terang. Cat dindingnya mulai mengelupas. Lampu-lampu neon sering berkedip sendiri, dan suara langkah kaki di malam hari sering terdengar. Meski tak ada siapa-siapa, namun bukan ruang operasi, bukan ICU, dan bukan ruang jenazah biasa yang paling ditakuti di sana. Semua orang tahu, tempat paling menyeramkan di rumah sakit itu adalah kamar mayat bawah tanah. Ruangan itu berada di lantai paling bawah, dekat ruang penyimpanan lama yang sudah ditutup puluhan tahun. Tak semua pegawai berani turun ke sana. Karena menurut cerita lama, setiap 7 tahun sekali, kamar mayat itu meminta tumbal. Dan jika tumbalnya tidak diberikan, maka ia akan mengambil sendiri. Cerita ini bermula dari seorang mahasiswa koas kedokteran bernama Dimas. Usianya 24 tahun. Pintar, berani, dan terkenal tidak percaya pada cerita mistis. Baginya, hantu hanyalah ketakutan orang-orang yang belum bisa menerima logika. Ketika ia mendapat jadwal jaga malam di rumah sakit Ontohot, seniornya hanya memberi satu pesan. Kalau jam lewat 12 malam, jangan pernah turun ke kamar mayat bawah. Dimas tertawa kecil. Kenapa? Takut mayat ngajak ngobrol? Seniornya tidak tertawa. Ia hanya menatap Dimas dengan wajah pucat. Tahun lalu, satu koas hilang di sana. Sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Dimas hanya menggeleng. Ia menganggap semua itu hanyalah cerita untuk menekat-nakuti anak baru. Dan malam itu ia akan menyesali pikirannya. Pukul 00,47 dini hari. Hujan turun deras di luar. Sebagian besar pasien sudah tertidur. Lorong rumah sakit sunyi, hanya terdengar bunyi monitor jantung dan langkah sepatu perawat. Saat Dimas sedang menulis laporan pasien, seorang petugas kebersihan tua mendekatinya. Dok, tolong antar berkas kematian ini ke kamar mayat bawah. Dimas mengangkat alis. Sekarang pria tua itu mengangguk pelan. Tolong cepat, sebelum jam 1. Aneh. Namun Dimas tetap mengambil map itu dan berjalan menuju lift belakang. Lift tua itu bergerak lambat, turun menuju basement. Saat pintu terbuka, hawa dingin langsung menusuk kulit. Lorong basement jauh lebih sunyi. Lampunya redup, dindingnya lembab, dan di ujung lorong ada pintu besi besar bertuliskan kamar mayat. Dimas melangkah mendekat. Semakin dekat, semakin terasa aneh. Bukan hanya dingin, tapi seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Saat ia hendak mengetuk pintu, tok, 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 tok. Suara itu datang dari dalam, seperti seseorang mengetuk dari balik pintu besi. Dimas panik, namun rasa penasarannya menang. Dengan tangan gemetar, ia menarik laci itu. Krik, krik, kosong, tidak ada jenazah. Hanya kain kafan kusut dan sebuah boneka kecil berlumur darah. Dimas mundur. Tiba-tiba, tak, pintu kamar mayat menutup sendiri. Lampu padam, gelap total. Napas Dimas memburu. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki pelan-pelan menyeret sret, tret, tret, sret, sret dari belakangnya. Dimas tak berani menoleh. Tubuhnya kaku. Lalu terdengar suara anak kecil. Lirih, dingin. Dokter, kau datang menggantikanku. Air mata dingin mengalir di pelipisnya. Suara itu tepat di belakang telinganya. Dimas perlahan menoleh, dan di sana seorang anak perempuan berdiri, usianya mungkin 7 tahun, memakai gaun pasien
rumah sakit yang lusuh. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam seluruhnya, dan di tangannya boneka berdarah yang tadi ada di laci. Anak itu tersenyum terlalu lebar. Aku sudah lama menunggu. Dimas menjerit dan berlari ke pintu. Tak bisa dibuka. Ia memukul-mukul pintu sambil menangis panik. Di belakangnya, suara langkah semakin dekat. Seret, tret, 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 seret, tret. Anak itu kini berdiri tepat di belakangnya. Setiap 7 tahun, suara itu berubah. Bukan lagi suara anak kecil, melainkan puluhan suara bersamaan. Kami butuh satu lagi. Lampu menyala dan Dimas melihat bukan hanya satu anak, tapi puluhan sosok berdiri di seluruh ruangan. Pasien tua, wanita, hamil, pria penuh darah, anak, semua menatapnya. Semua tersenyum. Semua berkata bersamaan, "Jangan pulang." Dimas berteriak histeris dan semuanya gelap. Keesokan paginya, rumah sakit gempar. Dimas ditemukan pingsan di depan lift basement. Tubuhnya dingin seperti mayat. Rambutnya memutih sebagian. Dan di tangannya, ia menggenggam boneka kecil berlumur darah. Sejak hari itu, Dimas tidak pernah bisa bicara normal lagi. Setiap malam pukul 1, ia hanya duduk menatap kosong sambil berbisik. Mereka masih menunggu. Tak lama kemudian, ia mengundurkan diri. Pindah kota, menghilang. Namun cerita tentang kamar mayat rumah sakit, Ontohot tetap hidup. Karena 7 tahun setelah kejadian itu, seorang perawat baru hilang tanpa jejak. Terakhir terlihat masuk ke basement sendirian, membawa berkas kematian dan CCTV. Hanya merekam satu hal. Pintu kamar mayat terbuka sendiri, lalu tertutup perlahan. Jika suatu malam kalian berada di rumah sakit tua dan seseorang meminta kalian mengantar berkas ke kamar mayat bawah tanah, periksa dulu jamnya. Jika sudah lewat tengah malam, jangan pernah turun. Karena bisa jadi yang menunggu di sana bukan petugas, bukan pasien, melainkan mereka yang belum mendapat tumbal berikutnya. Tamat.